saya Depriadi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengantar basis data dari mata kuliah pengantar ilmu komputer. Yang akan saya bahas di sini yang pertama basis data, yang kedua 3 tingkatan arsitektur basis data ANSI SPARC, yang ketiga bahasa dalam DBMS, yang keempat model data, yang kelima fungsi DBMS, yang keenam komponen DBMS, ketujuh arsitektur DBMS multi user. Basis data merupakan sumber informasi yang dapat dipakai bersama. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, arsitektur komersial basis data yang banyak digunakan telah tersedia saat ini dan telah mengalami perluasan, yaitu arsitektur ANSI SPARC. 3 tingkatan arsitektur basis data ANSI SPARC. Ada 3 tingkatan dalam arsitektur basis data yang bertujuan membedakan cara pandang pemakai terhadap basis data dan cara pembuatan basis data secara fisik. 3 tingkatan arsitektur basis data. Yang pertama, tingkat eksternal atau external level. Tingkat eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan bagian basis data yang relevan bagi seorang pemakai tertentu. Cara pandang secara eksternal hanya terbatas pada intensitas atribut dan hubungan antar intensitas relationship yang diperlukan saja. 2. Tingkatan konseptual level. Tingkat konseptual merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan data yang disimpan dalam basis data dan hubungannya antar datanya. Hal-hal yang digambarkan dalam tingkat konseptual adalah semua intensitas beserta atribut dan hubungannya, batasan data, informasi semantik tentang data, dan keamanan integritas informasi. Ketiga, tingkatan internal level. Tingkat internal merupakan perwujudan basis data dalam komputer. Pada tingkat ini menggambarkan bagaimana basis data disimpan secara fisik di dalam peralatan storage yang berkaitan erat dengan tempat penyimpanan atau physical storage. Tingkat internal memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, alokasi ruang penyimpanan data dan indeks. Kedua, deskripsi rekor untuk penyimpanan dengan ukuran penyimpanan untuk data elemen. Ketiga, penempatan record. Dan yang keempat, penempatan data dan teknik erectium. Data independence. Tujuan utama dari 3 tingkat arsitektur adalah memelihara kemandirian data. Data independence yang berarti perubahan yang terjadi pada tingkat yang lebih rendah tidak memengaruhi tingkat yang lebih tinggi. Ada 2 jenis data independence, yaitu yang pertama physical data independence, bahwa internal skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu konseptual skema. Dengan kata lain, physical data independence menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan internal skema. Kedua, logical data independence, bahwa konseptual skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal skema. Dengan kata lain, logical data independence menunjukkan kekebalan eksternal skema terhadap perubahan konseptual skema. Prinsip data independence adalah salah satu hal yang harus diterapkan di dalam pengolahan sistem basis data dengan alasan-alasan SBB. Yang pertama, DBA dapat mengubah isi, lokasi, perwujudan dalam organisasi basis data tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. 2. Pabrik, agen, peralatan, software pengolahan data dapat memperkenalkan produk-produk baru tanpa mengganggu program aplikasi yang sudah ada. Ketiga, untuk meningkatkan perkembangan program-program aplikasi. Yang keempat, memberikan fasilitas pengontrolan terpusat oleh DBA demi keamanan dan integritas data dengan memperhatikan perubahan-perubahan kebutuhan pengguna. Bahasa dalam DBMS. DBMS, Database Management System, adalah kumpulan program yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan basis data. Yang pertama, Datasud Language. Datasud Language adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data.
Dalam penggunaannya, biasanya dapat ditempelkan pada bahasa tuan rumah, COBOL, PL1 dan sebagainya. Dalam basis data secara umum dikenal dua data sublanguage. Yang pertama, data definition language (DLL), bahasa yang digunakan dalam mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data di dalamnya, termasuk rekor, elemen data, kunci elemen, dan relasinya. Yang kedua, data manipulation language (DML), bahasa yang digunakan untuk menjabarkan pemrosesan dari basis data. Fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, mengubah data. DML dipakai untuk operasi terhadap basis data. Ada dua jenis DML. Yang pertama, procedural DML, digunakan untuk mendefinisikan data yang diolah dan diperintah yang dilaksanakan. Yang kedua, non-procedural, digunakan untuk menjabarkan data yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara pengambilannya. DBMS mempunyai tugas untuk menangani semua bentuk akses kepada basis data. Secara konsep, yang pertama, pengguna menyatakan permintaan akses menggunakan DBMS. Kedua, DBMS menangkap dan menginterpretasikan. Yang ketiga, DBMS mencari, yang pertama, external conceptual mapping, yang kedua, conceptual schema, yang ketiga, conceptual atau internal mapping, yang keempat, internal schema. Keempat, DBMS melaksanakan operasi yang diminta terhadap basis data tersimpan. Proses 1 dan sampai 4 dapat dilakukan secara interaktif atau decouple dulu. Model data. Model data adalah kumpulan konsep yang integrasi yang menggambarkan data, hubungan antara data dan batasan-batasan data dalam suatu organisasi. Fungsi dari sebuah model data untuk mempresentasikan data sehingga data tersebut mudah dipahami. Untuk menggambarkan data pada tingkat eksternal dan konseptual digunakan model berbasis objek atau data berbasis rekor. 1. Model data berbasis objek. Model data berbasis objek menggunakan konsep intensitas, atribut, dan hubungan antar intensitas. Beberapa jenis model data berbasis objek yang umum adalah: yang pertama, entity relationship, yang kedua, semantik, yang ketiga, fungsional, yang keempat, object oriented. 2. Model data berbasis rekor. Pada model data berbasis rekor, basis data terdiri dari sejumlah rekor dalam bentuk yang tetap dan dapat dibedakan dari bentuknya. Ada 3 macam jenis model data berbasis rekor, yaitu yang pertama, model data relasional, yang kedua, model data hierarki, yang ketiga, model data jaringan. Fungsi DBMS. Layanan-layanan yang sebaiknya disediakan oleh database management system adalah: yang pertama, penyimpanan. Pengambilan dan perubahan data. Sebuah DBMS harus menyediakan kemampuan penyimpanan, mengambil dan merubah data dalam basis data. Yang kedua, katalog yang dapat diakses pemakai. Menyediakan sebuah katalog yang berisi deskripsi item data yang disimpan dan diakses oleh pemakai. Yang ketiga, mendukung transaksi dan menyediakan mekanisme yang akan menjamin semua perubahan yang berhubungan dengan transaksi yang sudah ada atau yang akan dibuat. Yang keempat, melayani kontrol konsurensi. Sebuah DBMS harus menyediakan mekanisme yang menjamin basis data terupdate secara benar pada saat beberapa pemakai melakukan perubahan terhadap basis data yang sama secara bersamaan. Yang kelima, melayani recovery, menyediakan mekanisme untuk mengambil basis data ke keadaan sebelum terjadinya kerusakan pada basis data tersebut. Yang keenam, melayani autorisasi. Sebuah DBMS harus menyediakan mekanisme untuk menjamin bahwa hanya pemakai yang berwenang saja yang dapat mengakses basis data. Yang ketujuh, mendukung komunikasi data. Sebuah DBMS harus mampu terintegrasi dengan software komunikasi. Yang ke-8, melayani integrity. Sebuah DBMS bertujuan untuk menjamin semua data dalam basis data dan setiap terjadi perubahan data harus sesuai dengan aturan yang berlaku. 9. Melayani data independence. Sebuah DBMS harus mencakup fasilitas untuk mendukung kemandirian program dari struktur basis data yang sesungguhnya. 10. Melayani utility. Sebuah DBMS sebaiknya menyediakan kumpulan layanan utility. Komponen DBMS. Yang pertama, query processor.
komponen yang merubah bentuk query ke dalam instruksi tingkat rendah ke database manager. Kedua, database manager. Database manager menerima query dan menguji skema eksternal dan konseptual untuk menentukan apakah rekor-rekor dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Kemudian DM mengambil file manager untuk menyelesaikan permintaan. Ketiga, file manager memanipulasi penyimpanan file dan mengatur alokasi ruang penyimpanan pada disk. Yang keempat, DML processor, modul yang merubah perintah DML (MDEP) ke dalam program aplikasi dalam bentuk fungsi-fungsi yang memanggil host language. Kelima, DDL compiler, merubah perintah DDL menjadi kumpulan tabel yang berisi metadata. Yang keenam, dictionary manager, mengatur akses dan memelihara data dictionary. Data dictionary diakses oleh komponen DMS yang lain. Komponen software utama database manager adalah yang pertama, authorization control, modul yang memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang untuk menyelesaikan operasi. Yang kedua, command processor, memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang untuk menyelesaikan operasi. Yang ketiga, integrity checker, untuk semua operasi yang merubah basis data. Integrity checker memeriksa operasi yang diminta memerlukan batasan integritas. Yang keempat, query optimizer, modul ini menentukan strategi yang optimal untuk eksekusi query. Kelima, transaction manager, modul ini mengerjakan proses-proses yang dibutuhkan operasi yang diterima transaksi. Yang keenam, scheduler, modul ini bertanggung jawab untuk menjamin operasi secara bersamaan terhadap basis data sehingga berjalan tanpa ada masalah antara yang satu dengan yang lain. 7, recovery manager, modul ini menjamin basis data tetap konsisten walaupun terjadi kerusakan. Yang ke-8, buffer manager, modul ini bertanggung jawab terhadap permintaan data antara lain memori dan secondary stock seperti disk dan tape. Arsitektur DBS multi-user. Yang pertama, teleprocessing. Arsitektur tradisional untuk sistem multi-user adalah teleprocessing, di mana satu komputer dengan sebuah CPU dan sejumlah terminal. Arsitektur ini menempatkan beban yang besar pada komputer pusat yang tidak hanya menjalankan program aplikasi tapi juga harus menyelesaikan sejumlah pekerjaan pada terminal seperti format data untuk tampilan di monitor. Yang kedua, file server. Proses didistribusikan ke dalam jaringan sejenis LAN, local area network. File server mengendalikan file yang diperlukan oleh aplikasi dan DBS. Kerugian arsitektur file server adalah yang pertama, terdapat lalu lintas jaringan yang besar. Kedua, masing-masing workstation membutuhkan kopi DBMS. Yang ketiga, kontrol terhadap currency recovery integrity menjadi kompleks karena sejumlah DBMS mengakses file secara bersamaan. Yang tiga, client server. Sesuai dengan namanya, ada sebuah pemroses klien yang membutuhkan sumber dan sebuah server yang menyediakan sumbernya. Ada beberapa keuntungan jenis arsitektur ini adalah yang pertama, memungkinkan akses basis data yang besar. Kedua, menaikkan kinerja. Ketiga, jika klien dan server diletakkan pada komputer yang berbeda, kemudian CPU yang berbeda dapat memproses aplikasi secara paralel. Hal ini mempermudah merubah mesin server jika hanya memproses basis data. Yang keempat, biaya untuk hardware dapat dikurangi. Kelima, hanya server yang membutuhkan storage dan kekuatan proses yang cukup untuk menyimpan dan mengatur basis data. Yang keenam, biaya komunikasi berkurang. Ketujuh, aplikasi penyelesaian bagian operasi pada klien dan mengirim hanya bagian yang dibutuhkan untuk akses basis data melewati jaringan, menghasilkan data yang sedikit yang akan dikirim melewati jaringan. Ke-8, meningkatkan kekonsistenan. Yang ke-9, server dapat menangani pemeriksaan integrity sehingga batasan perlu didefinisikan dan validasi hanya di satu tempat. Aplikasi pemrograman mengerjakan pemeriksaan sendiri. Yang ke-10, ke arsitektur open system dengan sangat alami. Keempat, data dictionary. Data dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam basis data. Modul pengontrol otorisasi menggunakan data dictionary untuk pemeriksaan apakah seorang pemakai perlu mempunyai wewenang. Untuk mengerjakan pemeriksaan tersebut, data dictionary menyimpan nama-nama pemakai mempunyai wewenang untuk menggunakan DBMS, nama-nama data item yang ada dalam basis data, data item yang dapat diakses oleh pemakai, dan jenis akses yang diizinkan, misalnya
insert, update, delete, dan read. Sedangkan untuk memeriksa integritas data dictionary menyimpan yang pertama nama-nama dan data item dalam basis data, kedua jenis dan ukuran data item, ketiga batasan untuk masing-masing data item. Basis data dictionary dapat dibedakan atas sistem aktif dan pasif. Sistem aktif selalu konsisten dengan struktur basis data karena secara otomatis dikerjakan oleh sistem. Sebaliknya, sistem pasif tidak konsisten terhadap perubahan basis data yang dilakukan oleh pemakai. Sekian dari saya. Terima kasih.